Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Malam ini masih melanjutkan membaca hadis yang menjelaskan tentang al-iqtisadu fil ibadah, yaitu tidak berlebihan dalam beribadah. Hadisnya masih bersumberkan dari Abi Muhammad, itu nama panggilannya, sedangkan nama aslinya adalah Abdullah bin Amr bin As. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat diceritakan, alam ukhbar, bukankah aku telah diberi kabar, kata Rasulullah, annaka, bahwasanya engkau yang dimaksud adalah Abdullah bin Amr, tasumu, telah puasa ad-dahro, sepanjang tahun, wa taqra'ul qur'ana, dan menghatamkan Al-Qur'an, kulla lailatin, setiap malam. Jadi suatu hari ketika Rasulullah bertemu dengan sahabatnya yang bernama Abi Muhammad atau Abdullah bin Amr bin As, itu Rasulullah melakukan klarifikasi, apakah benar berita yang aku terima bahwa kamu ini punya kebiasaan puasa sepanjang tahun dan menghatamkan Al-Quran dalam setiap malam. Fakultu, maka aku menjawab, kata Abdullah bin Amr bin As, bala ya Rasulullah, benar wahai utusan Allah. Jadi berita bahwa Abdullah bin Amr ini setiap hari puasa sepanjang tahun, kemudian setiap malam menghatamkan Al-Quran, itu memang benar. Walam urid bidzalika iral khaira, dan kami tidak mengharapkan apa-apa dari amalan itu kecuali kebaikan. Jadi yang dilakukan kebaikan, tujuannya juga kebaikan. Qala, kemudian Rasulullah bersabda, fasum, maka puasalah, sauma Nabiyallahi Dawuda, sebagaimana puasanya Nabiullah Dawud alaihissalam. Fa innahu, maka sungguhnya Nabi Dawud, karena adalah Nabi Dawud itu a'badan nasi, orang yang paling tekun dalam beribadah. Jadi ketika Rasulullah mendapatkan berita tentang kebiasaan Abdullah bin Amr yang menghatamkan Al-Quran setiap malam, kemudian setiap hari berpuasa sepanjang tahun, itu kemudian oleh Rasulullah dinasehati, jangan begitu, puasalah sebagaimana puasanya Nabiullah Dawud, karena sungguhnya Nabiullah Dawud itu termasuk orang yang paling tekun dalam beribadah. Waqra'il Qur'ana fi kulli sahrin, dan khatamkanlah dalam baca Quran itu dalam setiap 1 bulan. Di Rasulullah menyarankan, menasehati agar membaca Al-Quran sampai khatam dalam 1 bulan. Berarti 1 hari 1 malam hanya 1 juz. Sementara kebiasaannya setiap malam itu 30 juz. Di siangnya puasa, malamnya khatam Al-Quran. Nah, ketika disarankan oleh Rasulullah agar dia puasa seperti puasa Nabi Dawud dan menghatamkan Al-Quran cukup dalam 1 bulan sekali saja, dia berkata, kultu, aku berkata, kata Abdullah bin Amr tadi, ya Nabi Allah, wahai Nabinya Allah, ini sesungguhnya aku utiku kuat, afdola, yang lebih berat atau yang lebih mindalika dari khatam Quran dalam 1 bulan. Ya Rasul, saya lebih dari itu kuat, ya, karena masih muda waktu itu. Ya, jadi kalau sehari hanya 1 juz itu
menurut dia terlalu ringan, ya. Kalau sehari hanya 1 juz itu menurut dia terlalu ringan, karena dia selama ini semalam 30 juz saja mampu. Maka ketika disuruh mengkhatamkan dalam 1 bulan, dia jawabnya, lebih dari itu saya kuat ya Rasul. Qala, kemudian Rasulullah menambah porsinya. Faqra'uhu, maka bacalah Al-Quran sampai khatam fi kulli isrina, dalam setiap 20 hari. Ya udah, kalau sehari 1 juz terlalu ringan, sekarang khatamkan dalam setiap 20 hari. Qultu, aku menjawab, ya Nabi Allah, wahai nabinya Allah, ini utiku afdhala min dzalika, saya kuat yang lebih dari itu. Jadi diajarin Rasulullah untuk mengkhatamkan dalam 20 hari, dia masih nantang, lebih dari itu saya kuat ya Rasul. Qala, dan Rasulullah bersabda lagi, faqra'uhu, maka bacalah Al-Quran sampai khatam fi kulli asrin, dalam setiap 10 hari. Ya udah, kalau 20 hari masih terlalu ringan, sekarang khatamkan setiap 10 hari. Qultu, aku berkata lagi, ya Nabi Allah, inni utiku afdhala min dzalika, saya kuat melakukan yang lebih dari itu. Tetap aja berapa kali tadi ya, dari setiap bulan 20 hari sekali, 10 hari sekali, masih bilang inni utiku afdhala min dzalika. Nah, Rasulullah masih memberikan saran lagi, faqra'hu, bacalah Al-Quran sampai khatam fi sab'in, dalam 7 hari, wala tazid, dan jangan kau tambah ala dzalika, atas 7 hari. Kata Rasul, ya udah, kalau setiap 10 hari terlalu ringan, sekarang ya khatamkan bacaan Al-Qur'anmu dalam setiap 7 hari, dan jangan nambah lagi, tidak boleh. Ya, artinya udah didil di situ oleh Rasulullah, ya. Jangan kau tambah dari itu. Fasadatu fasuddida, maka aku merasa kuat, kemudian hal itu dibebankan oleh Rasulullah kepadaku. Jadi dia sepakat, ya, bahwa dia akan menghatamkan Al-Quran dalam setiap 7 hari sekali. Wa qala, dan bersabda li kepadaku sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah deal sepakat bahwa dia akan menghatamkan 7 hari sekali, maka kemudian Rasulullah masih nasihati lagi begini. Ini yang bikin ketar-ketir itu. Innaka, sesungguhnya engkau wahai Abdullah bin Amr bin As, la tadri, engkau tidak tahu, la'allaka, barangkali engkau, yatulu, panjang, bika, padamu, apa umurun, umur. Artinya kau tidak tahu bahwa barangkali kau nanti oleh Allah dikasih umur yang panjang. Kalau masih muda, ya, menghatamkan Al-Quran dalam 1 malam bisa. Ya, menghatamkan dalam 1 bulan sekali katanya terlalu ringan. 20 hari sekali ringan, 10 hari sekali ringan, 7 hari sekali masih mengatakan ringan, tapi diterima juga. Ya, sepakat menghatamkan Al-Quran dalam 7 hari sekali. Nah, ketika masih muda, hal itu mudah dilakukannya. Ya. Qala, kemudian Abdullah, ya, bin Amr bin As berkata, fasirtu, maka jadilah aku ilalladzi qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada kondisi seperti yang disabdakan oleh Rasulullah. Artinya memang benar-benar ternyata aku oleh Allah dijadikan orang yang berumur panjang. Ya. Falamma kabirtu, maka tatkala aku sudah lanjut usia, wadittu, aku suka, ani, bahwasanya aku, kuntu, adalah aku itu, qabil tu, menerima rukhsatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemurahan atau dispensasi yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu sudah lanjut usia, mungkin usianya udah di atas 80 tahun gitu, kalau harus menghatamkan Al-Quran dalam 7 hari ternyata baru terasa berat.
Baru dia berkata, seandainya aku dulu itu ya mau menerima dispensasi atau keringanan yang diberikan Rasulullah, artinya cukup sebulan sekali saja, niscaya aku lebih suka. Ya, tapi ya tadilah manusia ya, karena saking ingin baik, ingin jadi ahli ibadah, kadang dia mikirnya jangka pendek. Ya, waktu masih muda kuat-kuat saja, tapi nanti ketika sudah tua maka dia akan terasa berat. Nah, padahal dia sudah janji sama Rasulullah, ya, janji sama Rasulullah bahwa dia akan menghatamkan Al-Quran dalam 7 hari sekali. Waktu masih muda terasa ringan, begitu sudah tua terasa berat. Nah, ini makanya Imam Nawawi menganjurkan kepada kita untuk tidak berlebihan dalam beribadah, ukur sesuai dengan kemampuan, sehingga ketika kita ibadah itu merasa nyaman, senang. Ya, jangan sampai kita ibadah dengan ada rasa terpaksa sehingga melakukannya dengan berat hati, itu Allah juga tidak suka. Nah, diusahakan ibadah yang kita lakukan itu untuk ibadah-ibadah sunnah ya, itu kita melakukannya dengan terasa enjoy, senang, gembira. Itu Allah juga senang ya. Jangan melakukan ibadah sunnah tapi dengan terpaksa. Nah, wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, wa inna liwaladika 'alaika haqqon, bahwa sesungguhnya bagi anakmu juga ada hak atasmu, maksudnya kamu juga punya kewajiban ngurus anakmu. Seorang tidak boleh fokus pada satu jenis ibadah kemudian mengabaikan ibadah yang lain. Tekun siang hari puasa, malam tahajud, setiap malam khatam Quran, tapi anaknya kelaparan, itu ya dosa ya. Puasanya dapat pahala, tahajudnya dapat pahala, khatam Qur'annya dapat pahala, tapi membuat anak istrinya terlantar itu juga tetap berdosa. Jadi ya harus pandai-pandai membagi waktu lah ya. Jadi sebagian untuk Allah, sebagian untuk dirinya sendiri, dan sebagian lagi untuk keluarganya. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, la soma man somal abada. Nah, la soma, tidak ada puasa itu sah, man orang, soma yang puasa, al-bada selama-lamanya. Jadi kalau ada umat Nabi Muhammad ya sepanjang tahun selalu puasa, itu malah dikatakan puasanya tidak sah, karena memang ada hari-hari yang dilarang untuk puasa ya. Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik, itu hari-hari yang diharamkan untuk puasa. Jadi seseorang dilarang untuk melakukan puasa selama-lamanya. Qalahu, Rasulullah mengatakan sabdanya tersebut salasan sebanyak 3 kali. La soma man somal abada, la soma man somal abada, la soma man somal abada. Ya, tidak sah puasanya orang yang puasa sepanjang masa. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat yang lain, ini bahasa hadisnya bisa beda-beda tapi intinya sama. Ahabbu siyami, puasa yang paling dicintai ilallah ta'ala, oleh Allah Ta'ala adalah siyamu Dawuda, puasanya Nabi Dawud, sehari puasa sehari tidak ya. Ini sekali lagi puasa sunnah ya, kalau puasa wajib tidak bisa ditawar. Jadi sehari puasa sehari tidak. Wahabu sholati, dan sebaik-baik sholat atau sholat yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala, oleh Allah Ta'ala adalah sholatu Dawuda, yaitu sholatnya Nabi Dawud. Karena yanamu nisfa laili, Nabi Dawud itu tidur separuh malam. Wa yaqumu sulusahu, kemudian sholat sepertiga malam. Setelah itu wa yanamu, kemudian tidur lagi sudusahu, 1/6 malam. Nah, jadi benar-benar dibagi. Separuh pertama untuk tidur, sepertiga berikutnya untuk sholat, 1/6 berikutnya untuk tidur lagi.
Wa kana yasumu yauman wa yuftiru yauman, dan Nabi Dawud itu sehari puasa sehari tidak. Kemudian wala yafiru idza laqa, dan Nabi Dawud tidak pernah lari ketika dia bertemu dengan musuh. Nah, wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat yang lain lagi qala berkata, ya. Ini yang berkata ini maksudnya ya si perawi hadis tadi itu. Ya, Abi Abdillah atau Abi Muhammad atau Abdullah bin Amr bin As. Qala telah berkata Abdullah bin Amr bin As, angkahani telah menikahkan aku sapa abi bapakku imro'atan dengan seorang wanita zata hasabin yang memiliki kedudukan terhormat. Jadi menceritakan bahwa aku oleh bapakku telah dinikahkan dengan seorang wanita yang terhormat, tidak hanya cantik dan kaya tapi putri bangsawan. Nah, wa kana yata'ahatu kana tahu ayi imro'ata waladihi, dan rupanya ayahku ketika menikahkan aku dengan seorang wanita ini, ya, dia sudah punya perjanjian, nanti sewaktu-waktu ayahku akan menanyakan kondisiku, apa yang aku lakukan terhadap istriku. Fayas aluha an ba'liha, kemudian suatu hari bapaknya ini menanyakan kepada menantu wanitanya ini tentang perilaku suaminya. Fatakulu lahu, kemudian menantunya ini, wanita ini bercerita kepada bapak mertuanya, jadi orang tuanya, jadi suaminya. Nikmar rajulu min rajulin, dia itu adalah ketika gimana kondisi suamimu atau gimana pendapatmu tentang suamimu itu. Dia jawab, dia sebaik-baik laki-laki. Lam yatok lana firosan, sejak dia menikah dengan aku, ya, dia tidak pernah tidur bersamaku. Walam yaftis lana kanafan mundu atainahu, dan dia tidak pernah membuka tirai sejak dia menikahiku. Jadi rupanya setelah beberapa saat dinikahkan, suatu hari bapak mertuanya ini nanya ke menantu perempuan, gimana suamimu? Wah, dia itu suami yang ahli ibadah, ya, dia tekun ibadah, siang puasa, malam tahajud, ditambah khatam Quran, sampai istrinya itu walaupun pengantin baru tidak pernah disentuh. Falam matola dzalika alaihi. Nah, pada mulanya yang seperti ini masih ditoleransi, dibiarkan, oh barangkali memang dia lagi seneng-senengnya ibadah, mungkin nanti setelah beberapa hari dia akan seperti orang biasa gitu. Ternyata setelah ditunggu beberapa lama tetap aja seperti itu, Pak. Jadi dia punya istri itu tidak diapa-apain itu, ya, dibiarkan saja. Akhirnya dilaporkanlah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi enaknya hidup di zaman Nabi itu kalau ada apa-apa bisa lapor ke Nabi. Tidak hanya urusan-urusan yang masalah kenegaraan atau kemasyarakatan, Pak, sampai urusan tidur, ya, urusan tidur, urusan suami istri itu bisa dilaporkan ke Rasulullah. Jadi karena sudah menikah beberapa hari, beberapa minggu, mungkin beberapa bulan kok tetap aja istrinya dibiarkan, tidak pernah disentuh. Maka kemudian dilaporkanlah ke Rasulullah. Alqani bihi falaki faqala, alqini bihi falaki tuhu ba'du. Setelah dilaporkan ke Rasulullah, akhirnya Rasulullah, ya, pertemukan aku dengannya, ya, biar aku nasihati dia. Faqala, kemudian akhirnya dipertemukan, ya, Rasulullah dengan laki-laki yang membiarkan istrinya ini dipertemukan. Faqala, kemudian Rasulullah bertanya, kaifa tasumu, bagaimana kau puasa? Qultu kulla yaumin, setiap hari saya puasa. Qala wa kaifa nahtimu, dan bagaimana kau mengkhatamkan Quran? Qultu, aku menjawab, kulla lailatin, setiap malam. Nah, jadi setiap hari siangnya puasa,
malamnya menghatamkan Quran, sehingga istrinya tidak pernah disentuh. Padahal istrinya seorang wanita terhormat, ya, wanita bangsawan, tidak hanya cantik dan kaya tapi juga putri bangsawan. Wa dzakara nahwa ma sabaqa, kemudian dia menceritakan tentang kebiasaannya tadi itu. Wa kana yaqra'u ala bati ahlihi subu'al ladzi yaqra'uhu. Kemudian oleh Rasulullah, ya, dianjurkan untuk menghatamkan Al-Quran itu dalam 7 hari sekali, jangan setiap malam sampai kemudian istrinya diabaikan, ya. Jadi cukup seminggu sekali saja, ya. Pada yang mulanya ya tadi itu, tadinya kamu khatamkan 1 bulan saja, lebih dari itu kuat ya Rasul, ya udah 20 hari sekali. Lebih dari itu saya kuat ya Rasul 10 hari sekali. Lebih dari itu kuat ya Rasul 7 hari, sudah nggak boleh ditambah lagi, ya, sudah nggak boleh ditawar lagi. 7 hari sekali khatam. Nah, itu yang diterima. Nah, ya'riduhu minan nahari liyakuna akhafa alaihi bilaili. Nah, kemudian supaya tidak memberatkan untuk menghatamkan Quran dalam 7 malam, maka sebagian dibaca di siang hari. Ya, ada yang dibaca di siang hari, ada yang dibaca malam hari. Yang penting setiap 7 hari khatam. Itu untuk khatam Qur'annya. Wa idza arata ayata qawwa, dan bila dia menginginkan agar fisiknya itu kuat, aftara ayyaman, dia sengaja tidak puasa untuk beberapa hari. Wa ahsa, tapi dia tetap menghitung dia berapa hari enggak puasa. Wa soma mislahunna, dan dia akan menggantinya di hari lain. Karohiyata ayat ruka syai'an, karena dia tidak ingin meninggalkan kebiasaan baiknya. Jadi kalau misalkan kemarin dia enggak puasa 7 hari, ya, maka besok dia harus menggantinya puasa 7 hari, walaupun itu sunnah, ya. Karena gini, amalan sunnah yang sudah menjadi wirid, yang sudah menjadi kebiasaan, itu ketika tertinggal atau sengaja ditinggal itu dianjurkan juga diqodok, Pak. Ya, diqodok. Di Bapak misalkan terbiasa puasa sunnah hari Senin atau Kamis, sudah rutin dari kecil atau dari sejak balik sampai tua rutin. Terus suatu hari pas hari Senin nggak bisa puasa, itu boleh diqodok di hari lain, gitu. Boleh, ya. Walaupun sunnah, ya. Walaupun sunnah boleh, sekedar boleh aja, ya, bukan harus, sekedar boleh. Nah, boleh diqodok di hari lain. Maka juga begitu ini, ya, khataman Qur'annya cukup seminggu sekali. Itu pun bacanya ada yang siang hari, ada yang malam hari, sehingga ada malam itu ada waktu untuk istrinya. Terus puasanya juga tidak tiap hari. Nah, ada beberapa hari yang dia tidak puasa, kemudian nanti dia puasa pada hari yang sama dengan jumlah hari yang dia tidak puasa, karena dia tidak suka kalau meninggalkan kebiasaan baiknya. Faroko alaihin nabi, sampai dia wafat, sampai dia meninggalkan Nabi Muhammad, atau sampai dia ditinggal wafat oleh Nabi Muhammad. Kebiasaan itu selalu dilakukan. Kullu hadhihi riwayati shahihatun, semua hadis yang telah disebutkan itu statusnya adalah sahih, ya, sahih. Mu'dhahuma fi shahihaini, bahkan kebanyakan disebutkan dalam kitab sahihnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa qalilun minha fi ahadihima, sedikit sekali yang hanya disebutkan di Bukhari saja atau di Muslim saja. Rata-rata hadis tadi itu selain disebutkan di Bukhari juga disebutkan di Imam Muslim. Baik, jadi soal riwayat hadisnya sudah tidak perlu dipertanyakan lagi, karena sudah dijamin kesohihannya. Tentang larangan berlebih-lebihan dalam ibadah sunnah, ya. Kalau yang wajib tidak bisa berlebihan, karena memang sudah terukur, ya. Kalau yang wajib kan tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Tapi kalau yang sunnah ini memang diberikan kebebasan untuk mengukur diri sendiri. Maka Rasulullah membuat tawaran-tawaran dari itu. Sebulan sekali, 20 hari sekali, 10 hari sekali, sampai 7 hari sekali, itu untuk khatam Quran.
Untuk puasanya ya, sehari puasa, sehari tidak, itu yang paling banyak ya. Pada mulanya Rasulullah hanya menyarankan ya sebulan itu cukup puasa 3 hari saja. Karena 3 hari kalau satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali kan sama dengan 30 hari. Jadi dalam satu bulan cukup 3 hari tapi seperti puasa 1 bulan. Nah kalau 1 bulan rutin seperti itu berarti seperti puasa 1 tahun. Nah, jadi kita suruh milih ya, milih. Sudah dikasih banyak pilihan kayak gitu tuh enggak milih, itu berarti memang enggak hobi ibadah ya. Kalau sudah banyak pilihan tetap juga enggak milih berarti memang enggak senang ibadah. Ini tadi yang diceritakan tuh orang-orang yang senang ibadah. Saking senangnya sampai perlu dikasih rambu-rambu supaya tidak berlebih-lebihan. Nah, kita tambah satu hadis lagi. An Abi Rib'iyin an Abi Rib'i, dari Abi Rib'i, nama panggilannya Abi Rib'i, nama aslinya Handalah bin Rib'i al-Usayyidi al-Katibi. Dia termasuk salah seorang sekretarisnya Rasulullah. Jadi al-Katibi ahadi kutabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti hadis berikut ini diriwayatkan dari Abi Rib'i, nama aslinya Handalah bin Rib'i bin Robi ya. Nama panggilannya Abi Rib'i, toh nama aslinya Handalah. Handalah ini punya orang tua namanya Robi. Nah, Handalah ini salah seorang sekretarisnya Rasulullah. Qala, dia berkata, lakiyani telah menemui aku sapa Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar semoga Allah meridhoinya. Faqala, kemudian Abu Bakar bertanya, kaifa anta ya Handalatun, bagaimana kondisimu wahai Handalah? Qultu, aku menjawab, kata Handalah, nafaqa Handalatun, Handalah telah merasa jadi orang munafik. Jadi ketika Handalah ini ketemu Abu Bakar sahabat Rasul, ditanya, gimana kondisimu hari ini? Aku kayaknya kayak orang munafik. Qala, Abu Bakar kaget, subhanallah matakulun, maha suci Allah, apa yang kau katakan? Engkau ini seorang sahabat Rasul, seorang sekretaris Rasul, kok merasa diri telah jadi orang munafik, itu apa yang terjadi? Nah, kaget. Qultu, aku menjawab, kata Handalah, nakunu inda Rasulillah yudzakiruna bil jannati wan nari ka'anna ra'ya ainin. Begini, mengapa aku mengatakan diriku seperti orang munafik? Karena kalau aku sedang bersama Rasulullah, kemudian Rasulullah menceritakan tentang surga dan neraka, maka saat itu kondisiku seakan-akan surga dan neraka itu ada di depan mataku, seakan-akannya. Tapi fa idza kharajna, ketika kami keluar min inti Rasulillah, dari sisi Rasulullah SAW, afasnal azwaja, kami sibuk melayani istri-istri, wal aulada, dan anak-anak, wadhoi'ati, dan beberapa urusan yang terkait dengan kekayaan ya. Nasinan, bahkan kami lalai, kasiron, yang banyak. Jadi rupanya mengapa Handalah menganggap dirinya telah jadi orang munafik itu karena begini, Pak. Kalau dia sedang bersama Rasulullah, kemudian Rasulullah sedang menceritakan surga dan neraka, itu benar-benar rasa takwanya itu luar biasa. Bahkan seakan-akan surga dan neraka itu ada di depan matanya. Tapi nanti kalau sudah habis pengajian, dia pulang ke rumah, maka apa yang disampaikan dalam pengajian itu sudah lalai. Kenapa? Ya sibuk ngurus istrinya, ngurus belanjanya, besok masak apa, belanjanya di mana, dan seterusnya. Terus bayaran anaknya bagaimana, ya, anaknya waktu sekolah, ini waktunya bayar, waktu daftar, dan semuanya pikiran itu. Sehingga apa yang disampaikan oleh Rasulullah tadi jadi lalai. Nah, kondisi seperti ini kan sebenarnya kan manusiawi, ya. Untuk kita kan manusiawi. Kita kalau pas di masjid tuh ya kayaknya orang bertakwa, kayaknya itu ya. Pas lagi di masjid, pas lagi ngaji. Nanti begitu pulang di rumah banyak urusan, akhirnya apa yang disampaikan dalam pengajian itu udah lalai semua, udah nggak ingat semua. Nah, kondisi seperti itu bagi Handalah menganggap yang seperti itu adalah kayak perilakunya orang munafik. Di munafiknya Handalah seperti itu, Pak. Jangan dibayangkan munafik kayak
yang kalau berbicara dusta, kalau dipercaya khianat, tidak begitu. Itu kan munafiknya orang awam ini. Kali ini munafiknya orang soleh, ya, munafiknya orang soleh. Jadi kalau di depan Rasulullah, di samping Rasulullah, seakan-akan neraka itu dan surga ada di depan mata. Tapi kalau pas pulang, karena dia sibuk ngurus urusan rumah tangga, dia lalai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah, demikian ini menurut Handolah, dia menganggap dirinya telah munafik. Qala berkata sapa Abu Bakar radhiyallahu anhu, fa wallahi innalanal misla hadza. Lu kalau yang kamu maksud munafik seperti itu, aku pun juga sama. Nah, padahal itu Abu Bakar. Ya. Jadi ketika Abu Bakar dapat penjelasan mengapa Handolah merasa jadi orang munafik, kemudian dijelaskan alasannya, karena kalau pas di samping Rasulullah, ya, ingat surga dan neraka seakan-akan ada di depan mata, tapi begitu pulang nyampe rumah sibuk urusan rumah tangganya, dia lalai. Nah, kemudian apa komentar Abu Bakar? Loh, kalau seperti itu aku pun juga. Nah, jadi orang sekelas Abu Bakar pun, ya kalau pas di depan Rasulullah ya bener-bener ya, ingat Allah, ingat surga, ingat neraka seakan-akan ada di depan mata. Tapi nanti kalau pas pulang, ya, nyampe rumah dia sibuk urusan rumah tangganya, ngurus istrinya, ngurus anaknya, ngurus kekayaan dan seterusnya, ya otomatis, ya, apa yang ada dalam hatinya itu tidak sama dengan ketika dia ada di samping Rasulullah. Ya. Fantolaktu, maka aku berangkat, ana ya aku wa Abu Bakrin dan Abu Bakar, hatta dakhalna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami berdua menemui Rasulullah untuk melaporkan kondisi rohani kami. Fakultu, kemudian aku berkata, nafaqo Handolatu ya Rasulullah. Di Handolah melaporkan dirinya sendiri, ya. Ya Rasul, aku telah berbuat munafik. Faqala Rasulullah, kemudian Rasulullah bertanya, wa madzaka? Loh, mengapa kamu kok munafik? Qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, nakunu indaka nudzakiruna bin nari wal jannati ka'anna ra'yal aini. Kami ini itu yang maksud ya Handolah dan Abu Bakar tadi itu, ya. Kalau pas di sampingmu kemudian engkau menyebutkan tentang surga neraka, kami seakan-akan melihat surga neraka ada di depan mata. Fa idza kharajna min indika, tapi ketika kami sudah meninggalkan engkau, meninggalkan Tuhan, afasnal azwaja, kami sibuk mengurus urusan istri, wal aulada dan anak-anak, wa dhai'ati dan kesibukan-kesibukan lain, nasinan kasirun, sampai kami lupa surga, lupa neraka. Faqala Rasulullah, kemudian Rasulullah bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya, lau tadumuna ala ma takununa alaihi inti, seandainya kondisi rohanimu tetap stabil seperti saat kau bersamaku, ya, wa fi dzikri, dan dalam zikir, la sofahat kumul malaikatu, niscaya engkau akan disalami, dijabat tangan oleh para malaikat, ala furusikum, di saat kau sedang berada di tempat tidurmu, wa fi turukikum, dan di saat kau sedang di jalan. Jadi Rasulullah memang pertama ini memuji, ya, seandainya kondisi rohanimu tetap bisa stabil, artinya walaupun kamu sedang jauh dariku, sedang ada di rumah, sedang sibuk urusan apa saja, tapi kamu tetap berzikir, tetap seperti seakan-akan kamu ada di sampingku, niscaya kau telah menjadi makhluk Allah yang sangat mulia, yang sampai kemudian diberi penghormatan oleh para malaikat. Ya. Lakin ya Handolah, tetapi wahai Handolah, saatan wa saatan. Ya, kadang-kadang orang itu seperti itu, kadang-kadang seperti itu, kadang-kadang ingat, kadang-kadang lalai. Ya. Kadang-kadang terasa bahwa surga dan neraka itu ada di depan mata kita, tapi kadang-kadang juga agak jauh. Salah samarotin, Rasulullah mengatakannya dengan itu sampai tiga kali. Jadi intinya begini, ya, bahwa yang namanya manusia, ya, itu sehebat apapun selain Rasulullah, ya, selain Rasulullah, sehebat apapun pasti kondisi rohaninya itu ya naik turun, ya, kadang naik kadang turun, ya.
Maka ya ndak usah bersedih ya. Ketika turun ya kita berupaya untuk naik lagi. Makanya kayak pengajian, kegiatan-kegiatan rohani itu dilakukan secara rutin. Untuk apa? Ibaratnya untuk ngeces lah ya. Kalau pas kemarin sibuk kerja akhirnya seakan gak inget Allah, dengan datang ke masjid lagi, ikut ngaji lagi, ikut zikir lagi, terus ingat lagi, terus nanti mulang sibuk lagi, besok yang ngaji lagi, begitu terusnya ya. Itu yang kata Nabi, saatan, masing-masing ada saatnya. Ada saatnya orang itu benar-benar Allah terasa dekat, tapi ada saatnya kadang-kadang Allah terasa agak jauh. Yang penting jangan ditinggalkan. Nah, ini karena satu hadis lagi dan pendek, saya baca ini ya. Isaknya mundur sedikit nggak apa-apa, nggak sampai 5 menit. Wa an Ibnu Abbas, dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi keduanya, meridhoi Abbas dan Ibnu Abbas. Qala, dia berkata, bainama nabiyyu yahtubu, ketika Nabi Muhammad SAW sedang berkhutbah, id huwa birajulin qaimin, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang berdiri. Fasa'ala anhu, kemudian dipertanya kepada Rasulullah. Di Rasulullah sedang berkhutbah, tiba-tiba ada jamaah satu orang yang berdiri terus menanyakan kepada Rasulullah. Faqalu, kemudian dia berkata, Abu Israil, jadi nama orang ini Abu Israil, nadhara ayyakuma fi samsi wala yaquda, ya Rasul, itu yang teman kita yang namanya Abu Israil, dia bernadar dia akan berdiri di terik matahari dan tidak akan duduk. Wah, aneh-aneh ini. Ya, nadar dia akan berdiri di tempat yang panas dan tidak akan duduk. Itu dianggap satu ibadah ya. Wala yastadilu, dan dia tidak akan berteduh. Wala yatakalam, dan dia tidak akan ngomong. Wa yasuma, dan dia berpuasa. Ketika ada orang bertanya melaporkan tentang perilaku Abu Israil, bahwa dia bernadar akan berdiri di tengah terik matahari, tidak mau duduk, tidak mau berteduh, tidak mau berbicara ya. Dan dia akan selalu berpuasa. Faqala Nabi SAW, kemudian Rasulullah menegurnya, muruhu, perintahkan dia, fal yatakallam, hendaklah dia berbicara, wal yastadhil la, dan hendaklah dia berteduh, wal yaqud, dan hendaklah dia duduk, wal yutimma, dan hendaklah dia menyempurnakan saumahu, puasanya. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi di sarahnya dijelaskan bahwa hadis terakhir ini menjelaskan tentang nazar, Pak. Ya, nazar itu seorang yang berjanji untuk melakukan satu amalan dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Nah, yang dinazarkan itu ada aturannya. Ya, pertama yang dinazarkan itu tidak boleh sesuatu yang memang sudah wajib. Misalkan kapan-kapan sakitku sembuh, aku mau sholat 5 waktu, itu nazar tidak sah. Kenapa? Sholat 5 waktu itu tidak usah dinazarkan, sudah wajib. Ya. Yang kedua, yang dinazarkan bukan sesuatu yang diharamkan, itu juga nggak boleh dipenuhi itu. Kapan-kapan lulus sekolah aku mau mabuk-mabukan, aku bernazar akan mabuk-mabukan, wajib tidak dipenuhi nazar yang seperti itu. Ya. Tapi kalau nazarnya itu misalnya nanti kalau lulus ujian aku mau ngasih makan anak yatim, nah itu boleh ya. Mau mengkhatamkan Quran 3 kali, boleh yang seperti itu. Ya. Nah ini dicerita hadis ini, orang itu nadarnya aneh. Dia berdiri di tengah yang terik matahari yang panas, tidak mau duduk, tidak akan berteduh, terus tidak ngomong. Udah begitu masih ditambah lagi puasa. Akhirnya Rasulullah tidak boleh, suruh dia duduk, suruh dia berteduh, suruh dia ngomong. Tapi untuk puasanya boleh dilanjutkan. Jadi berbuat baik ada aturannya, tidak boleh hanya modal semangat. Terus akhirnya semaunya sendiri sampai memberatkan diri sendiri, itu enggak boleh. Saya kira malam ini sampai di sini dulu, dan ini untuk bab berlebihan dalam ibadah sudah selesai. Ini bab berikutnya nanti akan menjelaskan tentang anjuran untuk menjaga amal soleh. Jadi kalau kita sudah punya kebiasaan kebaikan, hendaknya kebaikan itu selalu dijaga, dilestarikan, syukur-syukur nanti diwariskan ke anak gitu. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.